Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kuah Jujur dari PDB Masa ke-6. Kali ini kita lagi di musim pendidikan, jadi mari ikuti keseruan kami. Riwayat pendidikan di masa praaksara bersifat pengetahuan tajid. Pengetahuan ditularkan melalui pengalaman langsung dengan alam dan ingatan otot. Sensasi indrawi dari masa paleolitikum hingga paleometalik. Pendidikan diselenggarakan dalam lingkup keluarga seperti keterampilan bertahan hidup, ritual, dan seni. Berkembang menjadi menetap dan mulai melakukan aktivitas seperti berkebun sehingga tercipta perkakas sederhana seperti kelapa genggam. Pada masa Hindu-Buddha, sistem pendidikan bersifat keagamaan dan tertutup karena hanya golongan tertentu yang bisa belajar, terutama dari kalangan triwangsa. Yang pertama itu Brahmana, yakni golongan pendeta atau guru yang berperan sebagai pengajar. Yang kedua adalah Ksatria atau golongan bangsawan atau prajurit yang merupakan golongan yang diajarkan kepemimpinan dan bela negara. Lalu ada Waisya, golongan pedagang atau pengrajin yang belajar tentang ekonomi dan keterampilan. Sedangkan golongan Sudra, rakyat biasa, umumnya tidak memperoleh pendidikan formal. Masa kolonial hingga modern. Seusai diasingkan dalam tahanan Belanda, beliau tidak diam saja, tetapi membuka taman siswa, yakni organisasi yang berperan memberikan pendidikan layak kepada seluruh rakyat Indonesia. Akibat sistem pendidikan Belanda yang diskriminatif, namun setelah diberlakukan politik etis di Eropa, akses pendidikan bagi warga non-Eropa yang awalnya hanya bisa dijangkau kaum elit perlahan mulai meluas di beberapa kota besar. Pada masa kolonial Jepang, terjadi perbaikan sistem pendidikan yang signifikan, mulai dari pengadaan pendidikan di pelosok-pelosok, penajaman kurikulum, reformasi sistem pendidikan, dan pelatihan guru. Namun ini semua merupakan propaganda Jepang dalam mempertahankan sebutan saudara tua, pemimpin, pelindung, dan cahaya Asia. Sekolah perguruan tinggi pertama yang didirikan Belanda yaitu Van Surabaya SMKN 8 merupakan bagian perkembangan sekolah kejuruan di Indonesia. Dulu, untuk mengetik berkas-berkas penting, kita menggunakan mesin ketik. Lalu guru-guru pergi mengajar menggunakan sepeda ontel, dan untuk mencetak digunakan mesin handpress. Lalu ada juga alat untuk mencetak foto, juga harus menggunakan alat cetak foto yang besar dan berat. Ada juga mesin stensil yang digunakan untuk percetakan naskah dan administrasi sekolah. Adanya juga megafon digunakan sebagai pengeras suara guru dan siswa. Kamus bahasa Belanda digunakan di sekolah sebagai alat bantu komunikasi. Seiring berkembangnya zaman transportasi, beralih ke sepeda motor, dan juga ada proyektor sebagai alat bantu pembelajaran. Ada juga alat berhitung, bisa menggunakan sempoa pada zaman itu. Lalu ada juga sabak sebagai media tulis. Lalu lanjut pada masa modern ini, ya, pendidikan dapat dengan mudah diakses di media online. Bonus tokoh penting pendidikan. Salah satu tokoh penting pendidikan adalah Hos Cokroaminoto. Beliau mengajar anak-anak kos sekaligus muridnya yang kelak menjadi pemimpin besar di Indonesia, seperti Semawun, Alimin, Soekarno, Musso, hingga Tan Malaka. Selanjutnya, ada tempat-tempat pembelajaran. Yang pertama, di Padepokan. Padepokan adalah tempat belajar agama, ilmu pengetahuan, dan kesusilaan yang diasuh oleh seorang resi atau pendeta. Biasanya terletak jauh dari keramaian, sehingga terletak di tengah alam yang tenang. Pura merupakan tempat ibadah umat Hindu, tetapi juga menjadi pusat kegiatan, keagamaan, dan pembelajaran spiritual. Pencantrikan adalah tempat tinggal para siswa atau cantrik yang belajar kepada seorang guru atau resi.
Hubungan guru dan murid sangat dekat. Murid membantu pekerjaan guru sambil belajar. Hermitage atau padanan kata dalam bahasa Inggris dari padepokan artinya tempat pertapaan atau tempat seorang pertapa atau guru mengajar dan bermeditasi. Family atau keluarga, yaitu pendidikan juga berlangsung dalam lingkungan keluarga, di mana nilai-nilai moral, tata krama, dan tradisi diturunkan secara turun-menurun. Memasuki masa Islam sekitar abad ke-13 hingga ke-19 Masehi, pendidikan menjadi lebih terbuka dan berorientasi pada penyebaran ilmu agama dan sosial. Pendidikan Islam berkembang pesat terutama pada abad ke-19, dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti masjid, langgar, dan pesantren. Sabak, yaitu buku tulis kuno, digunakan untuk menulis sebelum adanya buku tulis. Terbuat dari lempengan batu karbon, dicetak segi empat, dan ditulis dengan grip. Dari Museum Pendidikan Surabaya, saya belajar bahwa nasionalisme dimulai dari pengetahuan, karena lewat pendidikan kita diajarkan bukan hanya tentang angka dan huruf, tapi tentang bagaimana menjadi manusia yang berjiwa Indonesia.